Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema hadirnya seseorang yang akan mengejutkanmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini seseorang yang akan hadir yang akan mengejutkanmu. Kalau yang terlihat dari energinya, ya seseorang ini adalah seseorang yang memang sangat tertarik ya kepada kamu. Dia mengagumi kamu, dia melihat kamu sebagai seseorang yang spesial, seseorang yang memang dia inginkan ya dari hati terdalamnya. Namun pada saat ini mungkin dia belum berkesempatan ya untuk berbicara secara langsung dengan kamu, untuk bisa menemui kamu, melihat wajah kamu secara langsung. Makanya saat ini dia menantikan ya saat itu untuk segera tiba. Karena bagaimanapun dia melihat kamu ini begitu spesial ya, dia melihat kamu begitu menarik, begitu berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang lain di luaran sana. Dia sangat mengagumi kebaikan kamu, energi positif kamu, ya penampilan kamu yang begitu cantik, begitu ganteng, begitu membuat dia terpesona. Ya, makanya di sini dia ingin mengenal kamu lebih dalam. Ada beberapa di antara kamu yang memang sudah mengenal ya orang ini, tapi ada juga yang akan bertemu dengan seseorang yang baru. Ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Apa yang kamu inginkan pada saat ini? Karena saya melihat ada seseorang yang merencanakan gitu ya untuk bisa dekat dengan kamu, untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu. Oke? Ini bisa jadi orang yang baru. Tapi jika kamu memfokuskan pada orang yang lama, saya melihat di sini dia merasa nggak puas gitu ya dengan kehidupannya saat ini. Mungkin ada perpisahan di antara kalian berdua, mungkin ada miskomunikasi, ataupun juga ada perdebatan sebelumnya yang berdasarkan ego. Ya. Dan saya juga merasakan seseorang ini baru menyadari ya betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya, betapa berharga, betapa bernilainya kamu. Ya, selama ini namun dia sia-siakan. Pada saat ini dia merasa insecure. Ya, dia tahu dia punya banyak kesalahan sama kamu. Dia merasa nggak pantas. Tapi meskipun begitu dia tetap mengharapkan kamu ya untuk menjadi pasangannya, untuk menjadi pasangan hidupnya. Dia merasa galau, dia merasa kangen sama kamu. Karena selama ini kamu yang memberikan semangat ya kepada dia. Memberikan energi positif, selalu mendukung dia. Tapi ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang kurang bersyukur. Ya, dia lebih mungkin mementingkan egonya, hasratnya. Sehingga banyak hal yang terjadi yang membuat kamu begitu kesal, begitu marah. Ya, kamu merasa udah melakukan semuanya, kamu udah berkorban banyak, ya mulai dari usaha, mulai dari waktu, ya cinta yang telah kamu berikan sama dia, tapi kamu mendapatkan ketidakseimbangan, ya ketidakadilan di sini. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang cuek, ya berhubungan dengan seseorang yang sepertinya dia ini kurang bisa ya memahami kamu, kurang peka dengan perasaan kamu yang terdalam. Padahal kalian mungkin sudah menjalin hubungan cukup lama.
Kamu hanya ingin dimengerti, kamu hanya ingin disayangi, dicintai seutuhnya. Padahal kalau melihat ke belakang ya, kalian begitu harmonis sebelumnya, kalian begitu sayang ya satu sama lain, saling mencintai, saling pengertian. Dulunya dia selalu memberikan ya usahanya yang terbaik untuk kamu, cintanya, kasih sayangnya. Dia selalu mengekspresikannya dengan baik, ya sehingga tentunya membuat kamu berbunga-bunga, membuat kamu semakin sayang, semakin cinta sama dia. Namun sekarang ya, seiring berjalannya waktu ada perbedaan-perbedaan ya dari sikapnya, ya yang membuat kamu jadi cukup emosional juga di sini. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang labil, seseorang yang kurang dewasa. Bisa jadi dia lebih dingin, lebih cuek. Dan ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Kurang bisa terbuka sama kamu, kurang jujur. Sehingga membuat kamu penasaran ya dan juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia sembunyikan di belakang kamu. Apalagi dengan energinya yang saat ini ya, sekarang ada energi misterius. Ya, yang saya rasakan di sini ada energi misterius. Mungkin dia lebih banyak menutup diri, mungkin dia lebih banyak menyendiri. Begitu pasif dan tidak ada tindakan. Sekalipun ada tindakan, mungkin tindakan tersebut berdasarkan ego, ya ataupun kemarahan. Pada saat ini, ya, dia menyadari semuanya. Ya setelah beberapa waktu kalian telah berpisah, tidak ada komunikasi, karena saya melihat banyak di sini yang tidak ada komunikasi. Ya, jadi setelah beberapa waktu ini dia baru menyadari betapa egoisnya dia dulu, betapa dia terlalu mementingkan dirinya sendiri, ya, tidak berusaha lagi mengerti kamu, memahami kamu. Padahal kamu adalah seseorang yang sangat dia cintai, seseorang yang sangat dia sayangi. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke. Di sini yang saya lihat, kalau dari energi kamu sebenarnya kamu sayang banget ya sama dia. Kamu peduli, kamu tulus. Kamu benar-benar mencintai dia apa adanya. Kamu menerima dia ya dengan segala kelebihan dan juga kekurangan dia. Tapi ada luka di sini. Ya, mungkin kamu sudah terluka, kamu sudah banyak menderita, kamu sudah banyak bersabar selama ini, mencoba untuk memahami sikapnya yang tentunya tidak mudah ya untuk dipahami. Kamu begitu ingin bisa menyembuhkan hati kamu ya yang sudah terluka. Makanya jika pada saat ini kamu sedang sendiri ya, sedang berpisah, ya ambillah waktu kamu untuk bisa healing. Ya, untuk bisa meningkatkan kembali value kamu. Ya. Untuk bisa mengakui ya segala hal yang mungkin sebelumnya kamu takuti. Ya, baik itu kecemasan kamu, kekhawatiran kamu, rasa malu kamu. Ada yang perlu diakui dan dilepaskan. Ya, ada energi-energi yang saya lihat di sini banyak tertahan, tertekan ya. Dan energi-energi tersebut perlu untuk dilepaskan. Ya, agar kamu bisa merasa enteng lagi, merasa ringan lagi, ya, lebih sehat dan juga lebih bisa menikmati hidup. Memang ya kamu sudah
menjalani hari-hari yang berat, ya, kamu sudah menjalani ataupun mengalami banyak permasalahan di dalam kehidupan kamu, baik dari hubungan asmara, ya, mungkin juga tentang pekerjaan, keuangan, keharmonisan dalam keluarga, ya, maupun juga dengan teman-teman kamu. Ada banyak kesedihan, ada banyak kepahitan hidup yang telah kamu rasakan. Ya, bahkan beberapa di antara kamu merasa tidak berdaya, merasa nggak sanggup lagi, merasa nggak kuat lagi untuk menjalani semuanya. Tapi percayalah bahwa di sini semesta selalu mendukung kamu, ya, untuk bisa bangkit dan juga memulai awal baru yang lebih cerah, ya, yang tentunya bisa membuat kamu lebih enjoy, ya, dalam menikmati hidup, dalam melakukan hal-hal yang kamu senangi, ya, hobi kamu. Dan terlepas dari itu semua, ya, saya melihat di sini semua akan baik-baik saja untuk kamu. Oke? Kemudian pada saat ini saya melihat ada seseorang yang begitu merindukan kamu, ya, begitu sulit bagi dia untuk melupakan ataupun move on dari kamu. Setiap harinya dia selalu memikirkan, ya, tentang kamu, tentang hubungan kalian, tentang memori dan juga kenangan-kenangan yang telah kalian lalui bersama. Saat ini dia mencoba untuk mengumpulkan keberanian, ya, untuk bisa terhubung dengan kamu lagi. Karena bagaimanapun, ya, dia tetap sayang, ya, terlepas dari apapun yang telah dia lakukan sama kamu, terlepas dari sikap-sikap buruk, energi-energi negatif, toksik yang mungkin dia miliki dan juga dia berikan, ya, kepada kamu selama ini. Tapi saat ini dia tersadar, dia bersedih, dia banyak galau, dia banyak berkontemplasi. Ya, karena perpisahan di antara kalian berdua ini membuat dia benar-benar terluka juga, membuat dia benar-benar kehilangan juga. Perasaan dan cintanya tulus sama kamu, namun mungkin sebelumnya dia memang terlalu tenggelam gitu, ya, dalam ego, dalam hasratnya, dan juga hal ini membuat dia menjadi kurang bersyukur sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang mungkin saat ini terjadi, ya, antara kamu dan juga dia. Oke, kita baca di sini. Untuk kartu pertama ada hubungan yang menggantung. Pada saat ini, ya, antara kamu dan dia tentunya merasakan, ya, bahwa hubungan ini memang menggantung. Apalagi dari sisi dia yang begitu penasaran. Sebenarnya hubungan ini akan seperti apa ke depannya. Karena jelas dia masih mengharapkan kamu. Ya, dia masih begitu mencintai, begitu menyayangi, dan juga merindukan kamu. Bahkan sampai terbawa mimpi. Ya, saking kangennya, saking rindunya. Makanya dia ingin bisa memberikan kejelasan, ya, dan juga mendapatkan kejelasan, kepastian dari kamu, apakah kamu masih ingin, ya, bertemu dengan dia. Karena dia akan balik lagi sama kamu, dia akan hadir kembali. Dan hal ini bisa saja tiba-tiba, ya, membuat kamu terkejut, membuat kamu gak nyangka, ya, dengan kehadirannya. Kemudian untuk kartu kedua di sini ada mudah tersinggung, ya. Ada seseorang yang mudah tersinggung di sini. Seseorang yang gampang marah, ya. Entah marahnya ini diekspresikan, ya, ditunjukkan pada kamu, atau dia hanya memendamnya aja dan dia menjadi lebih diam gitu, ya, lebih cuek, lebih dingin karena rasa tersinggung dan juga rasa marahnya.
Tapi balik lagi ya, di sini dia ingin menjadi seseorang yang lebih dewasa, dia ingin memperbaiki sikap-sikap buruk yang sebelumnya telah dia miliki dan juga dia tunjukkan ya kepada kamu. Karena dia tidak ingin ya, dia tidak ingin kehilangan kamu lagi, dia tidak ingin kamu jauh-jauh lagi dari dia. Apalagi sampai menemukan orang yang baru, ya. Tentunya dia akan merasa sangat cemburu. Oke, kemudian untuk kartu selanjutnya di sini ada cuek. Ya. Entah cueknya ini hanya satu orang atau memang dua-duanya, ya. Kamu dan dia saling cuek pada saat ini. Kenapa? Ya. Bisa jadi karena ada permasalahan, perdebatan, bisa jadi karena hadirnya orang ketiga, bisa jadi karena kesalahpahaman dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ya, sebenarnya kalian berdua saling mencintai gitu ya satu sama lain. Masih mengharapkan. Apalagi dia memandang kamu ini begitu baik sama dia, begitu sabar, begitu menyenangkan ya. Kamu sangat lucu di matanya. Kamu begitu menarik, begitu hangat dan juga penuh cinta. Kamu mampu setia dan juga terbuka dengan pikiran dan juga perasaan kamu. Dan hal-hal ini yang membuat dia sangat nyaman dan juga semakin nyaman sama kamu. Sering banget dia mengenang kembali ya saat-saat dimana kalian saling tersenyum, saling tertawa, menghabiskan waktu bersama, jalan-jalan bareng, ya. Dia ingin kembali ke masa-masa itu. Dia ingin memulai awal yang baru, yang lebih cerah, yang lebih bahagia, dan juga lebih pengertian. Satu sama lain ya, saling terbuka, tidak ada rahasia. Dia ingin sekali mendapatkan kesempatan itu. Dia berharap ya bahwa kamu masih menantikan kehadirannya, karena dia akan segera datang. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada kurangnya penghargaan. Ya. Kurangnya penghargaan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa selama dia bersama dengan kamu, ada hal-hal yang membuat dia begitu merasa kurang bersyukur, ya, kurang bisa menghargai segala usaha dan juga pengorbanan kamu, kurang bisa menghargai perhatian-perhatian kamu, ya, kurang bisa menghargai kepedulian kamu dan juga kekhawatiran kamu sama dia. Karena kamu ini kalau sudah mencintai, menyayangi seseorang tentunya akan sangat dalam, ya, kamu akan selalu ingin menjaga dia, ya, kamu ingin tahu ya kabar dia lagi ada di mana, dia sedang bersama dengan siapa. Ya wajar aja karena ini adalah pasangan kamu ya, jadi kamu ingin menjaga dia. Tapi beberapa di antara kamu justru pasangan kamu ini menganggap kamu berlebihan. Oke? Atau mungkin ada hal-hal yang gak bisa dia terima dari perhatian dan juga usaha pengorbanan kamu selama ini. Makanya dia jadi kayak kurang menghargai, kurang bisa bersyukur. Ya, padahal kamu udah begitu tulus sama dia. Oke, makanya saat ini barulah ada kesadaran, ya mungkin ada karma yang saat ini sedang dia jalani dan itu membuat kesadaran dia menjadi lebih meningkat dan juga bisa lebih menghargai arti dari cinta sejati. Dan kartu terakhir di sini ada marah ya, memang ada yang marah. Ini bisa jadi kamu ya, bisa jadi kamu, bisa jadi dia atau memang dua-duanya ya saling marah, saling menyerang gitu satu sama lain. Karena ada perbedaan-perbedaan ya, perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, perbedaan cara dalam mengambil pilihan, keputusan, dan juga memandang situasi. Yang jelas kemarahan ini akan mereda dan kalian bisa berpikir ya dengan jernih apa yang memang sebaiknya dilakukan untuk hubungan ini. Oke, kita lanjut lagi di sini.
Ada kartu Queen of Swords, ada kartu Seven of Wands, dan ada kartu Ten of Wands. Saya melihat ada seseorang yang memang ingin bisa menawarkan kembali ya hubungan yang romantis, hubungan yang harmonis, makanya dia ingin datang secepatnya kepada kamu. Dia ingin mengutarakan ya pikiran dan juga perasaannya yang sebenarnya selama ini, ya alasan-alasan dia ingin meluruskan sesuatu, dia ingin menjelaskan sesuatu, ya mungkin tentang permasalahan-permasalahan kalian, tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui ataupun yang tidak kamu mengerti tentang dia selama ini. Ya, dia ingin mengatakan ya betapa sayangnya dia sama kamu, betapa dia ingin ya menggenggam tangan kamu dan juga memeluk kamu dengan erat. Ya, dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang jujur, dia tahu kamu adalah seseorang yang begitu dia inginkan. Ya, kamu seseorang yang cerdas, seseorang yang dewasa, seseorang yang ramah. Dan kamu ini benar-benar orang yang ngangenin ya bagi dia. Dia kangen ya bisa manja-manjaan lagi sama kamu, romantisan lagi. Makanya saat ini dia ingin memberikan ketegasan ya bahwa dia hanya memfokuskan hatinya, pikirannya hanya untuk kamu ya. Tidak terbagi lagi dengan apapun ataupun dengan orang lain. Jadi jika sebelumnya dia pernah menghadirkan orang ketiga, maka yang saya lihat di sini dia menyesali hal tersebut. Dia akan meninggalkan orang ketiga tersebut dan juga akan kembali memfokuskan 100% kepada kamu lagi. Ya, memang beberapa di antara kamu sudah merasakan kekecewaan yang besar, ya. Tapi dia merasa hampa tanpa adanya kamu. Dia nggak punya pilihan lagi. Karena dia nggak mau sama yang lain. Dia nggak mau mencari pengganti kamu. Kamu yang terbaik dan ya, apalagi dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya. Kemudian di sini saya melihat ada energi trauma ya, yang bisa jadi energi kamu ya, bisa vice versa. Seseorang yang trauma tentunya butuh waktu ya, nggak bisa diburu-buru, nggak bisa dipaksa. Tentunya ada beberapa di antara kamu yang butuh healing terlebih dahulu pada saat ini, butuh untuk bisa menyembuhkan hati ya, menyembuhkan luka batin, menyembuhkan segala hal yang telah kamu alami ya beberapa waktu ke belakang ini. Jika memang kamu butuh waktu, maka ambillah waktu kamu. Ya, nantinya di saat kamu siap gitu untuk membuka hati, maka kamu bebas ya untuk memilih siapapun yang bisa hadir di dalam kehidupan kamu. Entah siapapun yang kamu fokuskan, bisa jadi orang yang lama ataupun orang yang baru. Tapi yang jelas saya melihat juga di sini ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang memfokuskan pada pengembangan diri, pada pekerjaan ya, meningkatkan keuangan, usaha dan lain sebagainya. Oke? Dengan begitu saya melihat di sini kamu akan menemukan tujuan hidup kamu kembali. Kemudian apapun energi berat yang beberapa waktu ke belakang ini bahkan sampai sekarang ya masih kamu tanggung, lepaskanlah energi-energi tersebut ya. Karena saya melihat banyak di antara kamu yang masih kayak menekan gitu ya, perasaan-perasaan yang cukup berat, entah ini perasaan menderita ya, ataupun juga ada beban berat, tanggung jawab berat yang selama ini kamu pikul, kamu tanggung, atau mungkin ini hanya pikiran-pikiran kamu sendiri ya. Jadi lepaskan segala energi toksik, energi yang melelahkan, yang menghambat kamu selama ini. Dengan begitu akan ada awal yang baru, akan ada kesempatan yang datang ya, dan juga keberhasilan serta pencapaian-pencapaian baru yang tentunya akan membuat kamu
begitu bersyukur, membuat kamu bisa menyadari bahwa hal-hal negatif yang telah kamu alami ya ternyata membawa pintu-pintu baru untuk kamu dalam mengalami kesuksesan ya, baik dalam hal karir, keuangan maupun hubungan romantis kamu. Ya, lepaskan, ikhlaskan dan juga maafkan segala situasi, segala orang-orang ya yang memang sudah membuat hati kamu terluka, sudah menyakiti kamu dan membuat kamu menderita. Untuk zodiak, saya melihat di sini ada energi Libra, ada energi Sagittarius, kemudian Aries, Leo, ada Capricorn, ada Pisces. Ya, nanti kita akan lihat lagi untuk energi zodiaknya. Oke, di sini ada kartu The Hangman dan juga ada kartu Judgment. Bottom of deck ada kartu Three of Swords. Ada energi dari seseorang yang saat ini memantau kamu ya sepertinya. Dia memantau kamu dari kejauhan, ya mungkin dari sosial media kamu. Dia memandangi ya foto-foto kamu. Karena dia benar-benar kangen ya, dia benar-benar ingin bisa bersama dengan kamu lagi. Ya. Dia mencoba untuk pasrah, dia mencoba untuk bisa menebus kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Tapi di satu sisi yang sama sebenarnya dia nggak rela ya untuk benar-benar melepaskan kamu. Nggak bisa dia. Ya makanya selama ini dia masih menunggu. Dan nantinya dia akan sampai di titik dimana dia udah nggak bisa lagi gitu untuk berjauhan. Dan ya dia akan datang, dia akan hadir di dalam kehidupan kamu lagi. Karena banyak di antara kamu yang berhubungan ya dengan seorang yang saat ini sepertinya sedang membayar karmanya. Ya tentunya setelah dia membayar karma, tentunya dia menjadi seseorang yang lebih bijaksana, menjadi seorang yang lebih baik. Karena dia belajar, ya. Dia belajar dari kesalahan-kesalahannya, dari pengalaman-pengalamannya. Ya, dan dia akan memutuskan di sini. Dan keputusannya adalah untuk bisa memilih kamu lagi. Ya. Dia mengikuti panggilan jiwanya. Apalagi dia udah melihat kamu ini sebagai soulmate-nya, sebagai twin flame-nya, sebagai seseorang yang tentunya bisa menikah dengan dia, menjadi jodoh dia untuk selama-lamanya. Dia akan sangat senang sekali jika kamu masih mengharapkan dia sampai saat ini. Terlepas dari berapa lama pun kalian sudah berpisah ataupun tidak ada komunikasi. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini untuk kartu pertama. Aku tak tahan lagi untuk berjauhan denganmu. Aku sangat membutuhkanmu. Ya, jadi seseorang ingin jujur ya menyampaikan ya di sini bahwa memang dia udah nggak tahan lagi untuk berjauhan ya. Dia kehilangan semangat ya kalau berjauhan dengan kamu. Dia kehilangan perasaan fulfill. Dia merasa nggak ada lagi yang bisa mendukung dia, mencintai dia, menyayangi dia setulus yang telah kamu berikan ya selama ini kepada dia. Makanya wajar aja kalau dia nggak tahan ya untuk berjauhan dengan kamu. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan kamu pada saat ini maupun juga untuk kedepannya.
Kemudian kita baca lagi di sini. Tak ada yang lebih menyakiti hatiku dan membuatku begitu cemburu, selain melihatmu bersama yang lain. Tolong jaga hatimu untukku, aku yakin kita pasti bisa bersatu. Ya, jadi tadi kita juga ada lihat ya, memang ada energi cemburu ya, kecemburuan. Dan memang dikonfirmasi lagi ya dengan hadirnya kartu ini, memang dia ini sangat-sangat cemburu kalau misalkan kamu bersama ya dengan yang lain. Makanya dia mengatakan ya, nggak ada lagi yang bisa lebih menyakiti hatinya dia selain melihat kamu bersama dengan yang lain. Ya, dia berpesan ya pada kamu di sini, tolong jaga hatinya ya. Tolong jaga hati kamu ya untuk dia. Karena di sini dia yakin bahwa kamu dan juga dia akan bersatu kembali. Oke, kemudian di sini untuk kartu ketiga, aku takut untuk jujur padamu. Jadi memang selama ini ya, selama kalian tidak ada komunikasi, sebenarnya bukan gak ada niat dari dia hanya takut. Dia hanya khawatir ya untuk jujur sama kamu. Mungkin dia takut ya, karena dia bisa saja dipandang begitu lemah dan juga tidak berdaya. Ya, ada gengsi yang tinggi, ada ego yang tinggi yang membuat dia takut gitu untuk jujur pada kamu. Namun balik lagi ya, dia nggak tahan untuk terus berjauhan, makanya di sini dia akan menurunkan egonya, menurunkan gengsinya, dan juga meningkatkan keberaniannya untuk bisa jujur dan juga terbuka kepada kamu di saat nantinya kalian bertemu lagi. Kemudian kartu selanjutnya, aku ingin menikah denganmu. Itu cita-cita yang sudah lama kupendam dan yang akan kubuktikan. Jadi sepertinya dia udah benar-benar serius ya. Dia gak mau ghosting-ghosting kamu lagi. Dia gak mau meninggalkan kamu lagi. Dia tidak mau membuat kamu terluka lagi. Karena tujuan akhirnya ya di sini adalah untuk bisa bersama selamanya dengan kamu. Dia ingin menikah ya dengan kamu. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah cita-cita yang sudah lama dia pendam dan yang akan dia buktikan. Dia ingin bisa membuat kamu yakin lagi sama dia, percaya lagi sama dia. Ya, karena selama ini dia mungkin udah membuat kamu ragu, membuat kamu gak percaya ya sama dia, sama tindakannya. Karena ada beberapa di antara kamu yang memang kepercayaannya ini udah dihianati gitu ya. Kepercayaan yang kamu berikan itu udah dihianati ya oleh seseorang. Makanya dia ingin bisa mendapatkan kepercayaan kamu lagi, dan dia akan membuktikannya ya melalui tindakan-tindakannya, bukan hanya sekedar kata-kata. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini, kartu terakhir. Dia mengatakan dia ingin menyampaikan pada kamu, aku takut kamu tidak akan pernah memaafkanku. Pikiran itu menghantuiku sepanjang hari. Oke, jadi memang mungkin seseorang ini telah melakukan kesalahan yang besar ya, kesalahan yang cukup fatal di dalam hubungan. Ya, kondisi dan situasi bisa berbeda-beda, tapi yang jelas mungkin hal ini ya sebagian dari kamu gak bisa menerima gitu, saking fatalnya hal yang telah dia lakukan. Saking fatalnya hal yang telah dia berikan gitu ya sama kamu. Kamu mungkin gak nyangka bahwa dia akan melakukan ini semua. Menyakiti hati kamu, membuat kamu terluka. Padahal kalian saling sayang, saling mencintai satu sama lain. Oke? Jadi dia ingin tentunya bisa mendapatkan maaf dari kamu, mendapatkan kesempatan lagi dari kamu. Karena bagaimanapun kamu adalah pujaan hatinya. Ya kan? Dan untuk zodiak lainnya ya, tadi udah ada zodiak, sekarang kita lihat lagi zodiak yang lain, ada Gemini, Virgo, Scorpio, dan Cancer. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun yang di-link sama kamu ya, orang yang kamu fokuskan.
Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.